dan peraturan kelas itu. Perbedaannya di mana? Kalau peraturan kelas suatu tindakan yang harus dipatuhi, dan di sana ada namanya apa? Sanksi atau konsekuensi yang harus dilakukan apabila seseorang atau siswa tersebut tidak melakukan atau tidak melaksanakan peraturan dengan baik, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas bagaimana? Apa keyakinan kelas? Bagus, kesepakatan kelas yang harus diyakini, ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu membuat kalimat positif? Apa? Kalimat yang harus formal, boleh. Apa lagi? Ayo, apalagi kalimat positif itu bagaimana? Ada yang tahu? Kalimat yang tidak ada kata-kata tidak dan jangan. Kalau ada kalimat tidak, itu negatif ya kalimatnya ya. Tidak hadir, jangan terlambat. Nah, kalau bisa dihindari kata-kata seperti itu, ya kan? Kalimat seperti itu dihindari. Kenapa? Keyakinan kelas itu adalah tindakan yang kalian yakini dalam hati. Nanti kalau sudah membentuk keyakinan kelas, berarti kalian harus yakin. Itu tindakan-tindakan yang harus kalian yakini dalam diri kalian masing-masing, ya. Kalau bisa menggunakan kalimat apa tadi? Kalimat positif, ya kan? Kalimat positif itu bagaimana tadi? Kalimat yang menghindari kata-kata jangan atau tidak. Ada yang bisa memberi contoh? Kira-kira apa kalimatnya? Menggunakan kalimat keyakinan kelas. Apa? Apa contohnya? Ya, tidak boleh ya menggunakan jangan terlambat. Berarti apa? Hadir tepat waktu, ya kan? Hadir tepat waktu. Terus apa lagi? Apa? Ya, kalimat positif. Ayo, apa contohnya? Sudah dikasih kuncinya. Kalimat keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif, jangan menggunakan kalimat negatif. Apa contoh kalimat negatif? Jangan menggunakan kata-kata jangan atau tidak, ya kan? Jangan tidak hadir, tidak boleh. Berarti yang tepat apa? Hadir tepat waktu. Terus apa lagi? Nah, kan nggak boleh menggunakan kata-kata jangan. Jadinya apa? Memakai baju seragam sesuai harinya. Apa lagi keyakinannya? Coba. Mendengarkan guru saat lagi berbicara. Ya, mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Nah, boleh. Apa lagi? Buang sampah pada tempatnya. Terus berarti kalau disimpulkan kelasnya bagaimana? Hah? Harus menjaga kebersihan. Hah? Menjaga kebersihan kelas, gitu ya. Bisa ya membuat kalimat positif? Bisa. Kalau bisa, Miss kasih notes-nya. Semuanya membuat kalimat, satu kalimat saja boleh. Ya. Enggak pakai buku enggak? Enggak pakai buku. Enggak pakai buku, nulisnya enggak pakai buku. Miss berikan notes seperti ini. Satu-satu Miss bagikan, nanti kalian tulis satu kalimat atau lebih boleh.
Weh, bikin kalimat gitu. Ayo kalimat positifnya bagaimana? Dirubah kalimatnya. Ya, pokoknya kalimat positif ya. Oke, siap ya. Oke, yuk bagikan. Kita membuat kesepakatan kelas ya. Biar belajarnya nyaman, aman dan santai dan menyenangkan. Yuk, silakan dibuat satu kalimat positif. Apa sih yang kalian harapkan dalam pembelajaran nantinya di kelas? Semua harus membuat. Diberi nama boleh, lebih bagus. Gak apa-apa ya, tidak ada yang salah. Semua pendapat benar. Tidak ada pendapat yang salah. Ya. Nanti ditempel di tengah-tengah sini ya. Ditempel, jangan jauh-jauhan sana, jangan tinggi-tinggi. Tengah-tengah sini aja. Menjaga kelas, menjaga kebersihan kelas boleh. Boleh. Yuk ditulis. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Boleh, silakan yang sudah ditempel. Sebanyak-banyaknya Bu saya. Sudah, silakan ditempel. Ayo, jangan rebutan nempelnya. Ya. Aku masih banyak. Udah, yuk. Kok banyak dong? Enggak. Sampai segini. Udah selesai. Sama apa? Ya. Sudah semuanya? Udah Bu. Sudah. Ada yang belum ditempel? Ayo, semuanya harus menempel. Oh, gue baik-baik banget. Gue sampai 2 kali. Ya, boleh juga. Saya perhatikan. Buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas. Oke, ini sama ya, menjaga kebersihan kelas ya, sama ya. Sama. Saling menolong. Dilarang mencontek, dilarang negatif ya. Jangan. Ini yang banyak kita dulu. Ingin kelas bersih, ingin kelas damai, sama ya. Kelas damai. Damai. Tetap tertib ketika guru meninggalkan kelas. Tertib di kelas ya. Ya, tertib di kelas, perhatikan. Tertib di kelas meskipun ada guru, tidak ada guru harus tertib ya. Nah, misalnya nih guru ada keperluan,
izin, kelas kalian kan ada tugas. Kalian harus tertib ya. Ya. Oke. Yang banyak. Menjaga fasilitas yang ada di kelas. Menjaga nama baik sekolah. Mendengarkan guru saat sedang menjelaskan materi, membuang sampah pada tempatnya sama ya, menjelaskan. Ini ya. Nah, ini terkenal belajar dengan tertib ya. Menjaga kebersihan kelas dan apa ini? Piket kelas, mendengarkan, menyimak guru saat mengajar, memakai seragam sesuai harinya, membuang sampah pada tempatnya sama ya di sini ya. Masih ketertiban kelas ya. Dilarang berbicara. Dilarang negatif ya. Negatif. Saat guru menerangkan atau menjelaskan, menjaga kebersihan kelas sama ya. Dibuang. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh. dalam kelas. Tidak, itu negatif, Bu. Negatif ya. Iya, Bu. Berteman bersama-sama dan tidak membentak. Tidak, itu nggak sama. Ya. Lagi. Mendengarkan guru sama ya, menjelaskan, mendengarkan guru saat sedang menjelaskan atau menerangkan sama ya, tertib di kelas ya. Coba ya satu lagi ya. Menjaga harmonisan kelas. Usahakan hadir setiap hari. Nah ini mana nih, hadir setiap hari. Gimana kalau sakit? Kecuali apa? Sakit ya. Acara keluarga. Kecuali sakit. Acara keluarga. Saling menyayangi satu sama lain. Ini tadi udah saling menyayangi, saling menolong ya. Iya, Bu. Saling menyayangi satu sama lain, menjaga kebersihan kelas sudah. Mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Ini kelas damai, keharmonisan kelas. Tertib di kelas, belajar dengan tertib. Menjaga sopan santun terhadap guru. Mengerjakan tugas dengan baik. Nah ini ya, belajar dengan tertib ya. Ini termasuk apa? Menghormati guru ya. Baik. Bu, bagian bawah. Datang Enggak yang iya. saat tepat waktu, memakai baju sesuai harinya, memakai atribut lengkap, mendengarkan guru yang sedang mengajar. Apa? Disiplin ya. Disiplin namanya. Disiplin menggunakan disiplin apa? Disiplin menggunakan seragam atau tertib menggunakan seragam ya. Ada 5 tata tertib keyakinan kelas ya. Ada 5 keyakinan kelas di kelas 7B. Ya, coba dicatat ya sekretarisnya. Buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas. Ini aja ya. Ini nggak usah dipakai. Ini aja dipakai. Menjaga kebersihan kelas. Berarti di sini banyak ya. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh makan di kelas misalnya ya kan. Bawa bekal boleh, tapi makannya di luar kelas. Kelasnya harus bersih, steril, ya. Tidak boleh ada sampah. Kolong-kolong juga tidak boleh ada sampah, ya. Menjaga kebersihan kelas, ya. Tulis ya sekretaris nih, ya. Sekretaris mana nih? Menjaga kebersihan kelas. Nah betul, saling menolong, kelas damai, keharmonisan kelas. Apa ini? Ini aja yang diambil ya, keharmonisan kelas. Berarti di sini saling tolong menolong, menghargai, saling menghargai, apalagi saling apa lagi nih? Kelas bisa damai, tentram, aman, ya kan? Nah, tidak ada apa? Tidak ada pencurinya misalnya, ya kan? Oke ya. Nomor 2. Nomor 3. Tertib di kelas, belajar dengan tertib, menghormati guru, belajar dengan tertib. Ini yang diambil ya. Yang sekitar ini yang diambil. Menjaga fasilitas yang ada di kelas. Oke, ini. Nih, hadir setiap hari kecuali sakit. Disiplin, tertib menggunakan seragam sekolah ya. Tertib menggunakan seragam sekolah. Nah, ini aja ya. Oke ya, ada berapa? 6 ya. Sekretaris tolong ditulis yang Miss lingkarin. Ya. Udah ya, kita mempunyai berapa keyakinan kelas kita?
Ada 6 ya. Oke ya, paham ya dengan keyakinan kelas? Oke, berarti kalian harus apa? Harus meyakini tata tertib yang ada di kelas ya. Keyakinan kelas adalah keyakinan atau tindakan yang kalian harus yakini dalam diri kalian, dalam diri yang paling dalam ya. Yakin bahwa kelas ini tuh harus pertama menjaga kebersihan, keharmonisan di kelas, belajar dengan tertib, menjaga fasilitas yang ada di kelas, hadir setiap hari, menggunakan seragam sekolah dengan tertib ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Tidak ada, jelas ya. Kita mulai saja acaranya pada siang ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan Somen SMP selaku Kepala SMP Negeri 1 Jakarta, yang saya hormati Bapak Darmudi, Bapak Rejo yang kebetulan berhalangan hadir, Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur sehingga dapat mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak. Shalawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan diseminasi yang berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bu Hajah Yulia Indrawati MPD. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ridho Harsono, kemudian paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Yulia Indrawati, dan selanjutnya yaitu tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Demikian susunan acara pada siang ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ridho Harsono MPD. Pada Bapak Ridho dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hajah Yulia Indrawati MPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Yang saya hormati Bapak Ibu guru. Pertama kita mandatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam Maha Kuasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diundang oleh Ibu Yulia ya dalam rangka tentunya Ibu Yulia ini mendefinisikan ya, atau berbagi ya, berbagi kepada kita karena memang kewajiban calon guru penggerak adalah berbagi apa yang ilmunya sudah didapatkan ya. Maka kehadiran di sini kita di sini adalah pertama tentunya membantu Ibu Yulia untuk supaya Ibu Yulia nanti dalam prosesnya bisa menjadi guru penggerak ya. Yang kedua kita ya tentunya nanti akan mendapatkan ilmu dari Ibu Yulia ya, karena selama ini kan Ibu Yulia tentunya banyak belajar terkait dengan guru penggerak ya. Oleh karena itu ya terima kasih sekali tentunya pada kita semua ini yang sudah meluangkan waktu untuk tadi membantu dan sekaligus untuk menggali ilmu dari apa yang sudah didapat oleh Ibu Yulia ya. Mungkin ini saja sebagai pengantar dari saya ya, tidak perlu panjang-panjang ya. Yang penting mari kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Semoga berhasil
juga merupakan nambah ilmu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan. Itu ya Bu Yulia ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja pada acara yang ketiga, yaitu paparan Jalan Guru Penggerak dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Hajah Yulia Indrawati MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya mau kasih pantun dulu nih. Iya. Jalan-jalan ke Australia. Pergi berlibur bersama Bunda. Waktu presentasi telah tiba. Izinkan saya ucapkan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Yang terhormat Pak Ridho Harsono MPD selaku Kepala Sekolah SMP N 31 Jakarta. Yang kami hormatin Bapak Ibu Wakil, Wakil Kesiswaan Bapak Tarmudi MPD, Wakil Sapras Ibu Sri Rahayu MPD, dan teman-teman semuanya guru SMP N 31 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita bisa tatap muka di ruangan musik ini dalam acara diseminasi atau pengimbasan materi guru penggerak ke Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya akan memaparkan materi saya, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat SMP N 31 Jakarta. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Semangat ya, masih semangat ya. Konsep utama budaya positif ada beberapa poin yang nanti saya bisa paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu sudah hafal ya, apa sih profil pelajar Pancasila? Ada 6 poin. Yang pertama, ada beriman, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keenamnya sudah saya sebutkan. Terima kasih. Tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih buat Bu Izri. Selanjutnya, disiplin positif. Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan nih Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kita mengharapkan anak-anak itu mempunyai motivasi yang intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nanti kita bahas. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Semua manusia mempunyai kebutuhan dasar bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dimanapun kita berada, kita membutuhkan kebutuhan dasar itu ya Bapak Ibu. Penguasaan, nah, kebebasan dan kesenangan. Nah, semua manusia membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya kita melakukan motivasi apa yang akan kita lakukan itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri dengan dia takut dihukum dan merupakan motivasi intrinsik. Ya, biasanya murid melakukan sesuatu peraturan itu takut dihukum ya Bapak Ibu. Dia melakukan datang dan ke sekolah dengan tepat waktu, kadang-kadang takut kena hukuman di sana. Itu termasuk motivasi intrinsik di situ. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Nah, yang terakhir ini yang kita harapkan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Disiplin ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri seseorang, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu hukuman dan penghargaan. Dulu saya tahunya penghargaan itu memberikan semangat bagi siswa-siswa kita. Kita kasih penghargaan biar dia itu semangat dalam belajar, biar dia termotivasi dalam belajar karena kita memberikan penghargaan. Tapi di sini ternyata tidak seperti itu. Nih, contohnya hukuman bisa menyakitkan, tidak nyaman pada diri seseorang atau siswa tersebut. Murid takut atau memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu dengan adanya hukuman-hukuman yang kita berikan kalau semua siswa itu melanggar peraturan sekolah. Nah, ini yang penghargaan, nah tidak efisien ya, tidak efektif, merusak hubungan. Merusak hubungan di sini sifat iri. Misalnya dalam satu kelas itu ada yang saya kasih penghargaan, nah teman yang lain itu merasa iri, kok dia aja yang mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah dari bu guru atau pak guru, kok saya enggak gitu. Padahal kan semuanya kalau bisa diberikan penghargaan itu. Bisa merusak hubungan ya Bapak Ibu, memberikan penghargaan itu. Mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, sistem ranking ini juga bisa menghukum juga, gitu kan. Orang tua kadang-kadang ranking berapa Bu anak saya, gitu ya. Ranking berapa Pak anak saya. Nah, tapi kita berusaha membuat motivasi dalam diri seseorang, dalam diri murid itu, jangan sampai kita malah membuat dia down gitu. Dia tidak semangat lagi karena ranking itu tadi. Biasanya ranking 1, ternyata dia mendapatkan ranking 5. Nah, itu dari situ sudah tidak menimbulkan semangat motivasi untuk belajarnya. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya anak yang baru belajar membaca. Anak biasanya yang baru belajar membaca itu usia 6 ya, mau masuk sekolah SD itu belajar membaca. Dia baru bisa membaca 1 huruf, 2 huruf, atau 1 kalimat, 2 kalimat. Nah, dia bisa membaca sampai 1 paragraf misalnya. Nah, pastinya anak itu bangga dengan dirinya bahwa dia itu bisa membaca. Nah, terus orang tua tahu-tahunya memberikan hadiah, diberikan tas baru atau sepatu baru. Nah, di situ bisa membunuh karakter anak di situ. Wah, enak nih, saya udah bisa baca, ternyata orang tua saya ngasih hadiah.
nanti saya belajar apa lagi ya, nanti dikasih hadiah lagi. Nah, itu bisa membuat intrinsik eksternal di sana. Oke, lanjut. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Tadi hukuman dan penghargaan, sekarang hukuman dan konsekuensi. Kata-kata yang mengandung hukuman di sini yaitu suatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, yang konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses di sini Bapak Ibu. Ada konsekuensi di situ. Tadi ada hukuman, ada penghargaan dan konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Nah, ini yang terakhir, restitusi. Ini mungkin poin yang harus kita terapkan ya di sekolah ini, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada memecahkan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Ini teori restitusinya Bapak Ibu ya. Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, Bapak Ibu sudah tahu belum restitusi di sini? Ya, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Dari Gosen 2004 ya Bapak Ibu. Berarti dia itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaannya. Kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin ini sering ya Bapak Ibu kita alami, siswa yang tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas. Nah, di situ ada hukuman. Guru menghukum siswa tersebut, contohnya menghormat bendera selama 5 menit. Guru marah dan anak menjadi takut. Sepatunya diambil gimana? Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Ada konsekuensi juga di sini. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini bisa diterapkan di sekolah kita dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas di dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, nih Bapak Ibu yang mana ini? 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Coba pilih salah satu.
Bapak Ibu milih yang mana ini? Bu Yayu guru pemantau, Pak Sakia guru sebagai teman, Pak TM Manajer. Pak TM mendukung. Ya, ini bisa menentukan karakter ya, Bapak Ibu guru, ada 5 di sini. Karakter guru, posisi, kontrol, restitusi. Oke. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol di sini. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, kalau ada siswa yang terlambat datang waktu hari Senin pas upacara. Nah, guru yang penghukum pasti bilang seperti itu ya. Kamu nggak patuhi aturan sekolah, udah sana berdiri di depan. Nah, seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Membuat rasa bersalah ini. Sebagai teman, nih Pak Sakio nih. Ayolah yang tertib buat bu guru atau Pak Guru. Bangga kali ini tidak apa kamu bersalah. Baru pertama. Ya, baru pertama kali. Nih, guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya sekarang? Dan terakhir, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak Ibu, kita nonton video dulu ya Bapak Ibu, biar semangat. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. kenapa harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu apa? Pergi sana ke lapangan basket. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Maaf Ibu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Seni mandor nih. Nanti ya seni mandor nih. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dulu nggak pernah ganti baju ya? Nggak. Masalahnya dia juga. Nah,
lagi, Naren? Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Gimana Bapak Ibu? Posisi yang mana ini? Penghukum 4 dan 5, pemantau dan manajer. Pancing. Maksudnya diterapkan di sini, maksudnya di sini. Ya kan? Yang diterapkan di sini. Belum. Beda. Kalau yang telat murid nomor 3. Kalau yang telat cowok. Kalau yang telat cewek nomor 3. Pelanggaran nomor 1. Jadi tema kontrol guru ya Bapak Ibu. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa peraturan kelas saja? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya kita terapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, pertanyaan pemantik di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Maaf Bapak Ibu, gila atau motor? Yang kedua pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini mungkin kita sudah tahu jawaban semuanya.
Kira-kira kenapa? Pertanyaan nomor 1. Buat keselamatan. Yang kedua? Kesehatan. Oke, bagus Bu Mulyani. Tepuk salut buat Bu Mulyani. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini yang sudah saya terapkan di kelas 7. Saya membuat keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Nah, saya kasih tahu perbedaan keyakinan dan peraturan kelas atau di sekolah. Nah, terus anak-anak membuat keyakinan kelas. Saya kasih stick di situ, dia menulis apa sih yang diharapkan dengan kelas mereka. Nah, saya taruh di kemudian anak-anak menempel di papan tulis. Nah, setelah itu kita diskusi memutuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan yang selama di kelas ini saya rubah menjadi keyakinan kelas. Gitu Bapak Ibu, kita diskusi bareng-bareng sama anak-anak. Jadi anak-anak itu paham keyakinan kelas. Jadi dia tahu, oh iya ada keyakinan kelas gitu. Jadi bisa memutuskan atau memberikan solusi sendiri. Oke, ini. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Ya kan Bapak Ibu biasanya di mana perpustakaan gitu ya. Kalau anak habis baca selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan, nah kita membuat kalimat positif, tanggung jawab. Nah, di situ. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu peraturan. Nah, keyakinan yang diharapkan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya menjadi keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti menuju ke kesehatan keyakinannya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keselamatan dan keamanan. Nah, ini bagaimana membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Kata-katanya tadi ya Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang membuat keyakinan. Berupa pernyataan universal, berarti pernyataan secara umum, dibuat dalam bentuk positif. Kalimat-kalimatnya positif, jangan menggunakan kalimat negatif ya Bapak Ibu. Jangan ada kata jangan atau tidak gitu. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan pada saat membuat. Nah, jadi semua, berarti siswa harus tahu keyakinan sekolah di sini apa dan keyakinan kelas. Nah, setiap di kelas Bapak Ibu guru juga diharapkan membuat keyakinan kelas, baik guru bidang studi atau wali kelas. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, disesuaikan dengan sekolah kita. Sedikit rasa agar mudah diingat. Nah, itu biar cepat ingat keyakinan sekolahnya. Jadi kata-katanya singkat aja, singkat jelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah ataupun di kelas, kita menggunakan segitiga restitusi. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat, dapat mewujudkan belajar profil Pancasila ya Bapak Ibu. Salam Merdeka Belajar Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak, bergerak menggerakkan. Saya kembalikan ke MC. Benar-benar ya. Kita jadi mendapat pencerahan tuh melihat apa tuh yang 5 tadi judulnya restitusi ya. Bu Yulia, apa tuh yang 5 tadi namanya? Oh, 5 kontrol guru. Enggak, ini udah R-nya udah dipaten. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Yulia. Kita banyak banget nih mendapat pencerahan tentang yang tadi itu ya. Mudah-mudahan sih kita sebagai guru kita bisa menjadi top manager nih Bu Yulia ya. Mungkin cita-cita kita sih sebenarnya menjadi top manager, tapi kadang-kadang moodnya sudah berubah gitu ya.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja pada acara yang berikutnya yaitu tanya jawab. Tadi Bu Mulyani udah nggak kuat mau nanya. Jadi nggak? Jadi boleh. Ya, oke, ini sesi tanya jawab. Persilakan kepada Ibu. Harus dijawab. Sini lagi ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Miss Yayu dan guru kita Miss Yulia, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah dan para wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya merdu. Bismillah, nggak banyak sih, cuma saya agak sedikit mengganjal di hati yang tadi ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum ya, guru penghukum. Yang di situ notabene semuanya dipaksa peraturan dan tata tertib itu dipaksa, gitu kan, kudu harus. Nah, bukan saya berpengalaman, maksudnya pengalaman pribadi bahwa mungkin semua tahu bahwa kita juga semua beragama Islam ya Bapak Ibu. Tapi di awal pengalaman kita pribadi semua mungkin untuk menjalankan syariat Islam yang sempurna itu kan belum bisa, dan kecil itu memang harus dipaksa. Pengalaman pribadi saya ketika saya sekolah SD terus siang harus sekolah lagi madrasah ibtidaiyah, malam lagi saya harus ngaji, terus ada libur malam Jumat itu juga harus sama abah. Saya manggil bapak tua abah kan, kami orang Kulon ya, orang Pandeglang. Jadi abah juga memaksa kami untuk harus ngaji. Kalau nggak ngaji nanti abah abah ini. Nanti kalau misalnya kamu bisa nanti abah beli mainan gitu kan. Itu kan penghukum juga ya. Tapi dari pengalaman itu kita merasakan bahwa dari situlah kita menjadi seperti ini gitu. Ya, meskipun aturan sama seperti hal-halnya peraturan-peraturan yang ada di semua sekolah. Peraturan itu semuanya ada poin-poin. Itu kan berarti memaksa siswa untuk mengikuti peraturan secara terpaksa, gitu loh. Jadi apakah peraturan yang tadi pertama guru penghukum itu memang sekarang itu tidak diperbolehkan atau bagaimana ya Bu? Atau solusinya yang mana yang harus kita pakai? Guru sebagai manajer kah? Guru sebagai pemantau kah? Atau guru sebagai teman? Padahal kalau misalnya saya lihat pengalaman pribadi kita juga di kelas, kalau kita sebagai guru menjadi teman, itu kadang-kadang anak-anak kita itu juga nggak sopan. Ya, kalau menjadi teman juga mereka agak, kata Ustadz tadi, songong gitu ya. Bahasa orang Betawi itu songong itu apa ya Pak? Nggak sopan gitu. Saking kita memberikan keleluasan sama mereka untuk menjadikan guru itu sebagai teman. Jadi mereka itu bebasnya tanpa ada aturan gitu, karena menjadikan guru itu sebagai teman. Jadi saya mohon solusinya, mana yang terbaik buat kami sebagai guru untuk menjadi contoh buat anak-anak kami, ya anak kami di rumah, anak kami juga di sekolah. Karena peraturan-peraturan itu juga tetap ada. Karena kalau misalnya tidak ada peraturan juga nggak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan. Gitu aja ya Miss. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Oke. Mata Mudi menegaskan. Begitu tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menegaskan apa yang
Jadi pertanyaan Umi Mulyani tadi benar bahwasanya memang tata tertib itu dibuat untuk agar seluruh siswa tertib. Saya memandang untuk hal-hal yang di sekolah kita saja, misalnya yang belum selesai dalam hati saya itu sampai sekarang anak-anak itu untuk dibariskan upacara itu sangat susah sekali, padahal kita sudah istilahnya sudah teriak-teriak ya, ayo anak baris, ayo anak baris gitu. Juga Pak Guru olahraga sudah saya serahkan untuk membuat formasi barisan yang di depan itu pendek, terus tinggi yang belakang itu paling tinggi. Jadi urutannya agar siswa itu nggak dorong-dorongan untuk maju ke depan, kamu depan, kamu ke depan, itu kan biasanya akhirnya semuanya di belakang. Itu susah sekali untuk menerapkan. Yang kedua tentang setelah istirahat, baik istirahat pertama maupun kedua, itu kita susah untuk bagaimana memberi pengertian agar siswa itu membuang sampah ke tempat sampah setelah makan maupun minum. Ya itu anak-anak kalau istirahat kan bawa makanan, bungkusnya ada yang plastik, ada yang kertas. Jadi jarang sekali anak yang punya rasa disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Dan akhir-akhir ini saya memberi istilahnya itu sebenarnya hanya warning saja. Saya bilang ke para sekretaris, ayo sekretaris kalau istirahat anak-anak itu difoto ya, difoto mereka duduk di mana. Nah, yang enggak membuang sampah agar nanti dilaporkan ke bapak gitu. Nah, saya beri warning seperti itu, anak-anak agak tertib. Jadi kalaupun bersih banget enggak sih, bersih banget enggak, tapi setidaknya ada perubahan yang membuang ke tempat sampah itu lebih banyak seperti itu. Jadi dengan demikian, saya untuk jawaban tadi, saya yakin jawabannya nomor 5. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan yang nomor 5 itu, padahal saya sudah menerangkan anak-anak kalau membuang sampah di sembarang tempat, kita ini di pinggir kali ya anak-anak. Kalau misalnya hujan terus-menerus, sampah-sampah itu gugur, ya. Dan akhirnya menyebabkan rasa tidak enak, bau. Kedua, menyebabkan banjir dan sebagainya seperti itu. Nah, dengan adanya warning saya kok beda gitu, kok beda. Sementara dikasih pengertian, penjelasan, nggak dengerin. Setelah saya bilang nanti kalau ketahuan dalam foto itu ya nggak buang sampah, akan bapak kasih pelajaran, artinya akan bapak panggil orang tuanya, sehingga akan ada rasa takut seperti itu pada anak-anak ya. Nah, jadi bagaimana penerapan yang kalau yang menurut guru juga pasti nomor 5, tapi melihat keadaan seperti ini bagaimana kita menyikapinya, seperti itu pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Bu Mulyani dan Pak Tarmudi. Ada tanggapan dari Bapak Ibu dulu? Ada yang menanggapi? Tidak ada. Aisyah menanggapi dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya
basic SMP kelas 1 ya. Di sini saya mungkin mengajar sudah boleh katakan hampir 20 tahun lah istilahnya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Haja tadi pada dasarnya ini adalah kedisiplinan gitu ya. Cuma kalau saya simak dari 1 sampai 5 mungkin 2, 3, 4 diterapkan di 31 ya kan? Iya, tetap di 31. Karena selama ini yang saya alami, ketika anak itu nakal kita hukum, maaf, mereka tidak marah. Mungkin mereka besok berubah. Bahkan yang nakal sekalipun, ketika mereka sudah lulus pada SMA itu mereka berubah, datang lagi ke sekolah. Pak, saya dulu yang bapak omelin. Jadi istilahnya mungkin dalam arti kata mereka nggak bakalan dendam sama guru-guru yang ada di 31 gitu. Malah justru sebaliknya, anak-anak yang pintar sekali pun malah jarang datang ke 31 ya. Jadi kita temukan adalah anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip X kesalahan datang lagi ke 31. Pak, saya dulu, Bu, saya dulu yang ibu hukum, yang ibu cubit. Mereka datang lagi ke 31 bahwa mereka sudah ada perbaikan ya dari waktu SMP-nya. Jadi mungkin kalau saya simak, memang benar apa yang sampaikan Bu Yuli tadi, memang kita harus terapkan terus menerus, tidak hanya sekali Bu ya, tapi berkesinambungan terus. Tapi di satu sisi yang saya ambil mungkin kondisi yang ada di 31 mereka itu tadi itu nakal mungkin sesaat itu aja. Mungkin satu sisi mungkin perkembangan dari jiwa mereka dari remaja ya, dengan diri jati diri mereka bahwa saya siapa. Ditambah lagi mungkin pada saat itu, maaf tanda kutip, di kita ini 31 banyak orang tua yang tanda kutip bermasalah. Ya itu juga kita pertimbangkan. Nah di sini kan hanya kesalahan di sekolah aja Bu. Kadang-kadang permasalahan dari rumah pun banyak bawa ke sekolah. Dan termasuk bukan kesalahan tapi kesalahan dari orang tua juga. Mungkin orang tua yang single parent atau orang lain dan sebagainya gitu ya. Jadi juga perlu pertimbangan kita untuk kedepannya, Bu Yulia ya, mungkin ini masukan yang luar biasa kalau buat saya pribadi ya, sangat luar biasa. Cuma bolehlah kita terapkan mungkin yang Bu Yulia yang tadi yang manajer tadi ya, itu lebih pemakan. Nah mungkin kami di sini pengen ilmu-ilmu tadi disampaikan ke kami di sini, sekaligus mungkin sharing buat kita semua yang ada di sini. Nah itu aja Bu Ira sebagai tanggapan dari saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi pengen nambahin juga. Saya suka nambah soalnya. Terima kasih. Ya, ketika kita dulu lagi kecil nih, yang seumuran sama saya nih. Iya, Bapak Rido, Pak TM, yang lain-lain lah sekali gitu ya. Jadi memang ketika itu ya, yang namanya pemaksaan orang tua itu luar biasa, karena mereka mungkin merasa bahwa dengan begitu anaknya akan baik. Saya juga pernah tuh yang namanya dipaksa nih, yang namanya suruh ngaji itu, tapi waktu itu bukan dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh nenek saya. Jadi waktu ketika saya liburan, saya selalu pulang ke Tasik begitu ya, main dengan nenek saya gitu. Ya orang Tasik ceritanya. Ya sampai di kampung itu karena baru 2 hari 3 hari, ternyata saya udah berubah pikiran, pengen pulang lagi ke Jakarta gitu kan, ke Bekasi. Cuma nenek saya bilang gini, baru datang udah pulang, kamu udah bisa ngaji belum, katanya gitu. Nyengir aja kan gitu ya. Terus coba nenek mau dengerin gitu. Rupanya kata nenek saya itu belum bisa ngaji kayak gitu. Kamu boleh pulang ketika kamu udah bisa ngaji. Akhirnya saya bercucuran air mata terus ya, setiap hari pengen pulang gitu ya. Ya udah, akhirnya dengan terpaksanya saya tuh selalu membaca surat Yasin sampai lancar. Akhirnya ya dia lancar dan dites tuh sama nenek saya. Akhirnya sampai sebulan juga tuh di kampung ya akhirnya. Ya udah, akhirnya ya itu dengan begitu, dengan pemaksaan seperti itu akhirnya saya bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya yang saya ingin sampaikan, memang cita-cita kita adalah ingin jadi guru manajer ya, manajer. Tadi saya sempat ngomong top manajer gitu.
Tapi menurut saya kita itu tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ketika itu tata tertib, mungkin kita harus lebih tegas. Contoh kayak orang-orang tua kita dulu ya sama kita nih, ya kan? Orang tua kita tuh tegas-tegas banget tuh sama kita. Dan akhirnya kita menjadi seperti ini gitu loh. Tapi ketika saat ini mungkin dunianya apa zamannya udah beda banget gitu ya. Iya, orang tuanya beda, zamannya beda gitu. Zaman dulu aja katanya kita kalau disuruh sama guru aja girang banget ya. Yang namanya disuruh sama guru kayaknya merupakan suatu kebanggaan gitu. Terus ya kalau sekarang boro-boro pengen disuruh, baru dilihat aja udah langsung kabur. Dalam artian dia takut disuruh seperti itu, ya kan? Nah kalau zaman dulu aja kita dipelototin sama orang tua gitu, udah takut banget gitu. Apalagi ditampol ya, nggak sampai nampol aja kita udah kayaknya udah gimana gitu. Memang menurut saya kita memang udah beda zaman, beda apa ya? Beda orang tua, beda banyaklah perbedaan zaman waktu itu dan zaman sekarang. Nah, kalau menurut saya sih kita sebagai guru ya situasional aja. Kalau memang kita harus jadi guru penghukum ya kita hukum. Maksudnya sih mungkin jangan terlalu frontal banget lah atau jangan terlalu ekstrim banget menghukumnya, ya kan? Ya jangan ya hukumannya sesuai, nggak usah jangan gue jangan juga, ya kan? Tapi ya tetap harus ada sih hukuman sih seperti itu supaya ada efek jerah, anak-anak mau berubah. Ya, kalau misalnya hukuman A dia belum berubah ya mungkin ditambah sedikit lah jadi hukuman B dan seterusnya. Ya mudah-mudahan ya itu tadi saya bilang mungkin kita harusnya situasional aja, tergantung pada situasi yang kita hadapi. Seperti itu aja sih Bu Yulia nambahnya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tanggapan lagi ya Bapak? Oke. Baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya tadi ya untuk Bu Yani dan Pak pertanyaannya dan Pak Ihsan tadi tanggapan dan Bu Yayu tanggapannya. Terima kasih juga tanggapannya. Nah, tadi kan saya sudah paparkan seperti ini. Tadi sekali aja jawabnya ya Bapak Ibu ya. Iya. Kayaknya pertanyaannya juga hampir mirip-mirip peraturan di situ ya. Nah, Bu ya tadi menyinggung apa zamannya gitu ya. Ya, memang kalau menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan kita, memang kita itu guru harus menuntun ya Bapak Ibu, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Memang itu sudah seperti itu pendidikan kita ya, yang zaman dulu itu sudah diterapkan. Tapi baru muncul sekarang gitu ya Bapak Ibu. Memang kita tidak bisa merubah siswa itu, anak juga tidak bisa merubahnya gitu kan. Contoh memang kita guru itu sebagai petani. Namanya petani itu bagaimana? Merawat tanamannya gitu kan. Semua nih tanaman padi tidak bisa dirubah menjadi jagung. Dan tanaman jagung juga tidak bisa dirubah menjadi tanaman tebu. Nah, bagaimana kita merawat tanaman-tanaman itu gitu kan, menjadi bibit-bibit unggul yang bisa diharapkan nantinya di negara kita gitu kan, anak-anak didik kita, termasuk ladang amal kita juga anak-anak kita. Nah kita gurunya gitu, kita orang tuanya di rumah, emang peraturan harus ada. Tapi peraturan di sini kalau menurut saya jangan dibuat peraturan lagi gitu. Namanya keyakinan bukan peraturan lagi gitu ya. Kalau keyakinan di sini tuh anak bisa membuat. Kalau selama ini peraturan orang dewasa yang buat, peraturan sekolah anak tidak dilibatkan, orang tua tidak dilibatkan peraturan sekolah. Nah, makanya kalau anak melanggar, nah konsekuensi apa pelanggarannya? Ada konsekuensinya. Tapi di sini dengan anak menjalankan konsekuensi di situ, dengan anak menjalankan hukuman yang diberikan oleh guru atau sekolah, anak itu tidak tahan lama Bapak Ibu. Pasti ingat sampai dia tua. Oh iya, dulu aku dihukum, dulu aku terlambat disuruh lari di lapangan. Nah, itu diingat sampai dia tua, gitu Bapak Ibu ya. Ya kalau bisa jangan sampai. Nah, kita harus membuat keyakinan itu tadi. Nah, keyakinan di sini kan ada beberapa tahap itu. Ada bagaimana? Lebih abstrak dari peraturan, lebih soft gitu. Peraturan apa keyakinan itu berupa pernyataan universal gitu ya Bapak Ibu. Kata-katanya secara umum gitu. Dibuat dalam bentuk positif gitu, kalimatnya positif. Nah, ini yang nomor 4, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan pada saat membuatnya gitu.
Nah, seperti tadi contohnya saya di kelas, saya ingin menerapkan peraturan di kelas. Tapi kalau saya terapkan sendiri tanpa anak-anak yang membuat, saya nggak adil. Itu berarti belajar untuk saya, bukan belajar untuk anak-anak. Tapi sekarang anak-anak menyadarin kalau dia mestinya melanggar atau gimana, oh iya dia ingat peraturan kelasnya. Dan solusinya anak bisa membuat solusi sendiri. Kita kembalikan ke anak. Seperti tadi saya menerapkan yang terlambat tidak ikut kegiatan PMR misalnya. Saya tanya, kenapa kamu tidak ikut kegiatan? Nah, dia pasti memberikan alasan-alasan tertentu. Ya, suatu tindakan itu pasti ada alasannya. Gitu. Kita tidak boleh menyalahkan, oh memang nggak boleh sebenarnya, kamu harus ikut, nggak boleh nggak ikut. Nah ini kan urusan orang tua sama anak, dia harus pergi menemani orang tuanya. Ya, saya harus menyadari kalau dia tidak hadir karena ada alasan. Nah makanya dengan alasan-alasan itu saya kembalikan lagi. Dan terus kamu bagaimana, gitu ya, kita terapkan kata-kata yang harus juga. Kalau konsekuensinya bagaimana kamu, ya, dia menyelesaikan sendiri dengan permasalahannya. Oh iya, saya harus izin dulu ya Miss ya kalau mau nggak ikut. Iya, kalau enggak, kamu janji sama orang tua kamu agak terlambat datangnya atau nggak ikut eskul dulu, baru kamu ikut orang tua, kan sama-sama jalan tuh kegiatannya. Oh iya, nah, dia paham, jadi ngerti dia itu. Nah, seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, memang ya kita disesuaikan. Keyakinan-keyakinan itu disesuaikan dengan keadaan di sekolah kita. Keyakinan apa sih yang kita terapkan? Nah, bukan peraturan lagi. Peraturan lagi di sini seperti apa ya? Anak itu tertekan di sana. Ada peraturan, iya nanti dihukum. Nah, anak udah mikirnya seperti itu, mikirnya negatif. Padahal kan enggak, untuk berbuat baik gitu lah. Tapi kalau anak itu yakin dengan aturan-aturan, yakin dengan perbuatan disiplin di sekolah, insya Allah anak bisa menyadari tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Nah, bentar, aku mau ngasih solusi sedikit untuk Bapak Tarmudi tadi menerapkan kedisiplinan di sekolah ya. Anak-anak membuang sampah, masih aja membuang sampah, udah diingetin gitu ya, udah disuruh tiap hari baris di depan, tapi tetap aja masih tidak disiplin, tidak cepat-cepat baris gitu. Ya memang anak mungkin tidak ada motivasi intrinsik di sana. Nah, kita mungkin yang susah berbaris sekali-sekali dipanggil, ditanya, kamu maunya apa? Nah, pasti dia tahu alasannya kenapa kamu berbuat seperti itu. Gitu. Sekali-sekali berapa orang nih yang seperti itu, yang baris lama, habis itu membuang sampah sembarangan, banyak ya. Nah, memang tugas kita sebagai guru, kita pilih-pilih dulu. Sebagian 10 orang kita panggil, kita tanya satu-satu. Gitu. Kita pendekatan sama anak, pasti bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pasti dia tahu kenapa kamu seperti itu. Kadang-kadang anak memang sengaja bikin kita marah, sengaja bikin kita kesel. Memang gitu. Kenapa? Iya, makanya kita ya sedikit-sedikit pendekatan sama anak gitu ya, pendekatan, kita panggil. Anak udah takut aja kita panggil, tapi kita selesaikan permasalahan itu, kita selesaikan bersama-sama. Kenapa kamu setiap dibariskan kok tidak cepat-cepat baris, tidak cepat-cepat tertib gitu. Nah, seperti tadi, sebagai manajer tadi itu kan dia kembalikan lagi permasalahan itu. Seperti tadi yang dia terlambat, terus gimana kalau kamu terlambat terus? Nah, kegiatanmu apa, maksudnya tindakanmu bagaimana gitu kan? Dia langsung jawab, oh iya saya harus nyalakan alarm lah. Dia sendiri yang memutuskan harus nyalakan alarm. Terus gimana? Siapa yang mengingatkan? Ada ibu saya, ada kakak saya, kan seperti itu tadi. Berarti dia sendiri yang menyelesaikan solusi itu, bukan kita. Kamu terlambat terus, kamu nggak siap. Nah, kita marah-marah. Nah, sebenarnya anak sendiri. Itu tadi kembali ke awal lagi. Kita pengajaran ini sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Emang zamannya udah seperti ini. Kita harus ikutin zaman anak-anak gitu ya. Kita tidak bisa memaksa. Kalau zaman dulu memang iya, saya juga termasuk melakukan hukuman-hukuman seperti itu, peraturan-peraturan itu yang saya harus jalankan gitu kan. Emang kalau nggak ikuti peraturan orang tua nggak sampai seperti ini gitu kan. Emang sama, itu dulu ya. Sekarang udah beda zamannya gitu kan. Anak-anak lebih tahu gitu. Makanya sekarang juga ada pembelajaran diferensiasi. Nah, itu juga ilmu bagi kita semua. Kita tidak bisa menyamakan rata anak itu sama semua. Selama ini kita sebagai guru menjelaskan materi itu dianggap anak itu sama semua. Padahal di situ anak itu unik ya, unik anak itu. Ada yang bisa, ada yang belum, tidak ada yang setengah-setengah. Tapi kita kadang pukul rata, semuanya sama, disamain. Kita
kita mengajar sama semuanya, soalnya sama semuanya. Nah itu tidak adil kalau menurut saya sekarang, karena saya nggak tahu ilmunya ya, ilmu diferensiasi ternyata seperti itu. Saya juga mengalami sama semua, mengajarnya itu sama gitu ya, ternyata harus dibedakan. Kasihan anak-anak yang belum mampu materi ini terus soalnya sama gitu kan. Nah kita harus tahu, harus memilah-milah pembelajaran diferensiasi di sini. Mungkin seperti itu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih semuanya teman-teman bisa hadir di sini. Semoga ilmu yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa diterapkan di sekolah SMP NTK 1 Jakarta. Saya kembalikan lagi MC Bu Yani. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan dan didiskusikan oleh kita semua mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, bagi anak-anak didik kita juga. Demikian acara ini, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.